What's up sobat penat? Gue bawain cerita baru buat lo nih. Tapi sebelumnya, buat lu pada yang pengen ceritanya dianimasiin, ketikin aja ya. Terus kirim kemari. Ntar kalau kepilih, gue balesin lu satu-satu. Dah, tungguin aja dah. Dah, skuy, nonton. Peringatan, animasi ini dibuat dengan tujuan sharing pengalaman pribadi sang pengirim cerita. Dimohon untuk menghargai cerita tanpa menyudutkan beberapa pihak. Selamat menonton. Jujur aja nih, gue bingung harus mulai dari mana. Soalnya ini cerita yang bikin gue trauma selama bertahun-tahun. Tapi semoga cerita gue bisa jadi pembelajaran buat kalian semua. Konnichiwa, sebut aja nama gue Mawar. Ini cerita gue tentang kejadian traumatis selama gue bernafas di bumi ini. Bahkan setelah kejadian ini, selain gak dibolehin keluar rumah selama bertahun-tahun, gue decide untuk menghilang dari semua sosmed gue juga. Padahal mah bawaannya pengen share ini itu. Sedih. Gue ceritain sedikit soal background gue dulu ya. Jadi dari gue SMP itu, gue tuh suka banget sama yang namanya fotografi. Soal jepret-menjepret, gue jagonya, hehe. Karena gue suka fotografi, gue pun cukup aktif di sosial media gue, terutama di Instagram. Ya, secara looks mah gue tergolong cantik lah, gak kalah sama Kendall Jenner, hehehe. FYI, kakak gue orangnya cukup protektif. So, gue gak dibolehin foto yang pakai baju terlalu vulgar. Katanya takut gue gampang masuk angin, hehe. Pokoknya foto-foto gue kids friendly lah. Nah, karena gue suka fotografi, dari situ gue mulai ganti-ganti kamera kalau gue bosan sama kameranya. Gue jual, terus gue beli kamera yang lain lagi. Tenang, cerita ini bukan tentang hobi kamera gue kok, hehe. Cerita ini dimulai pas gue masih kuliah. Jadi, one day gue post kamera gue di aplikasi buat jual beli barang second gitu. Tiba-tiba ada orang nawar kamera gue nih. Nah, sebut aja nih orang namanya Rahmat. Everything feels normal pas lagi negosiasi di aplikasi ini. Akhirnya Rahmat ini minta COD. Awalnya ya gue gak mikir aneh-aneh. Namanya ada orang yang mau beli, jadi opsi tawaran COD tuh ya normal-normal aja. Terus saat itu apps e-commerce juga belum se-booming sekarang. Akhirnya gue ajak dua temen gue, satu perempuan dan satunya laki-laki. Anggap aja namanya Bunga dan Raka. FYI, waktu itu gue yang milih tempat dan waktu buat COD. Gue COD di mall yang terkenal selalu ramai. Dan pas gue nyampe di lokasi, ternyata dia tuh om-om yang udah sekitaran umur 40 atau 50-an lah. Singkat cerita, dia udah selesai ngecek kameranya dan udah transfer uangnya ke gue. Seneng dong, gue dapet duit dari jualan kamera yang udah bosen gue pake. Nah, pas udah selesai transaksi, gue ucapin makasih ke orangnya. Terus gue sama temen-temen gue pamit. Tiba-tiba orangnya malah nawarin makan bareng, mau ditraktir gitu. Terus gue sama temen-temen gue kayak nolak dengan sopan. Pada saat itu gue gak mikir apa-apa, karena gue mikirnya kayak, oh baik juga nih om-om, mungkin basa-basi aja kali ya. Terus mumpung di mall, kita main-main bentar, terus balik deh. Sesampainya gue di rumah, ada notif masuk. Ternyata notifnya dari aplikasi jual beli barang itu. Dan pas gue lihat, si om ini chat gue. Dia bilang, kamu secantik yang di foto ya. Terus gue kayak, hah? Gue kaget dong, karena di aplikasi itu gue pakai fake account. Gak ada muka gue dan gak ada nama gue juga. Gue akhirnya mikir, apa dia lihat di Instagram gue ya? Makanya dia bisa nemuin gue di sini, di aplikasi yang ini. Soalnya waktu itu gue juga sempat post di Instagram sih. Tapi kok bisa? Tanpa pikir panjang, gue langsung ngeblok om-om itu di aplikasi ini.